dulu. Habis imamnya baru kepindah ke sop pertama. Sop pertama sebelah kanan, sop kedua sebelah kiri, samping kiri, baru itu rahmat. Kemudian dihamburkanlah rahmat itu ke seluruh yang ada di jamaah di dalam masjid tempat ibadah itu. Nah, dapat. Nah, jadi itulah untungnya kita kalau sholat berjamaah di rumah atau di masjid. Ya. Kemudian wa khairu sufufil mar'a an-nisa akhiruha. Sebaik-baiknya saf perempuan itu di belakang. Di belakang. Jadi misalnya ibu-ibu nih ya sholat imam atau laki-laki, kita di belakang ada tempat khusus sudah, ada tempat khusus itu boleh. Kemudian untuk sop perempuan lebih afdolnya itu sebaik-baiknya adalah di sop belakang, bukan di depan. Masa depan laki-laki ya. Misalnya perempuan 3 sop ya, atau 4 sop. Jadi sop yang terbaik bagi perempuan itu adalah sop yang keempat dari belakang. Jadi dihitung dari belakang. Kalau laki-laki dihitung dari depan 1, 2, 3, 4. Kalau perempuan dari belakang 4, 3, 2, 1. Kenapa? Ya karena ini tadi tujuan utamanya adalah menjaga fitnah, menjaga. Dijelaskan seperti itu, tapi yakin kalau di sini nggak ada kayak gitu. Siapa tahu laki-laki yang sholat di saf paling belakang itu, ketika dia ruku itu noleh ke belakang, Nah, dilihat perempuan di depan. Di depan. Jadi itu menjaga kalau seumpama tidak ada hijabnya. Itu sebenarnya. Jadi intinya itu adalah menjaga supaya tidak menimbulkan fitnah walaupun secara bersama-sama. Nah, sekarang alhamdulillah masjid di mana-mana itu, musola di mana-mana itu sudah ada tempat khusus bagian perempuan tuh, kayak di kandang tuh, begini. Ditutupin setinggi badan tuh, nggak dilihat, hanya celah-celah aja, transparan bahkan sedikit, sekedar melihat ketika imam sholat. Bukan ditutup mati, tutup mati. Nah itu pun tidak masalah. Kita aja kalau pergi haji, pergi umroh, sholat di Masjidil Haram itu memang agak berbeda ya, diberi keleluasaan, kadang campur tuh, sana di beda kalau Masjidil Haram. Tapi kalau Masjidin Nabawi kita berangkat sama keluarga, baru masuk ke dalam, nah sudah di situ. Nih perempuan sana, babun nisa, pintu perempuan. Dan laki-laki ini kalau nggak saling menandai, suami istri itu bisa terpisah. Ya, karena langsung pisah. Kalau kita di Mekah, Masjidil Haram masih bisa aja nih taruh sini sandalnya, nanti kita ketemu di sini, oh situ udah. Tapi kalau di Masjid Nabawi, udah masuk di pihak perempuan, udah nggak pernah lagi kita tahu. Tidak ada handphone, tidak ada HP dipegang, udah tungguin aja. Gimana nunggunya ini lewat dan sebagainya. Nah seperti itu, ya. Jadi hudurun nisa, bahwa hadir di dalam mengikut berjamaah itu juga diperkenankan. Jadi alhamdulillah kita di sini itu melihat sebagian atau masyarakat ibu-ibu kita itu pergi sholat berjamaah di masjid. Itu saya kira itu positif ya. Sepanjang terjaga tadi, ada pergi sholat subuh di masjid-masjid itu, nah jalan kemana-mana, penting aman. Itu pahalanya sama ya. Kalau yang masuk dalam kategori afdal di rumah itu adalah ketika seorang perempuan yang tidak bisa ke masjid gara-gara ada kewajiban yang tidak kalah pentingnya dengan pergi ke masjid. Misalnya seorang ibu yang baru melahirkan, menyusui anaknya, menyiapkan keperluan rumah, itu waktu masuk waktu sholat itu lebih afdal di rumah.
Tapi kalau sudah nenek-nenek, ya, nggak ada lagi yang diurusin, masing-masing sudah. Ya kalau ataupun anak-anak dia ajak anak-anaknya ke masjid, tapi dijaga, itu juga dianjurkan. Ya, Bapak Ibu, saya termasuk yang setuju ketika ada orang tua yang mengajak anaknya ke masjid, walaupun mungkin agak bermain, tapi kita harus ada juga strategi-strategi gimana ketika anak-anak ini tidak terlalu mengganggu orang sholat. Itu aja. Makanya ada beberapa masjid itu yang panitianya, pengurusnya untuk sholat, untuk khusus anak-anak itu ada dikhususkan tempatnya. Dia tidak ikut terlalu bergabung dengan laki-laki, tapi ada khusus saf untuk anak-anak. Dia di situ ribut, ada yang mendampingi. Kalaupun ribut, ya ribut. Tapi kenapa? Karena tujuannya mendidik. Sebab kalau itu dibiasakan, anak tersebut 15 tahun yang akan datang atau berapa tahun yang akan datang, insya Allah itu akan pernah teringat bahwa dulu sering ke masjid, akhirnya kembali ke masjid. Kayak gitu. Jadi kalau kita biasakan ke masjid, insya Allah anak-anak itu juga akan terbiasa ke masjid. Nah, itu ya. Jadi intinya kesimpulannya adalah bahwa sholat bagi perempuan itu haknya dalam ibadah sama dengan laki-laki. Bisa jadi ibu-ibu kita ini lebih banyak rakatnya sholat tahajud daripada suami. Ya, suaminya ngorok suami, istrinya yang berzikir sholat, atau dua-duanya sholat sama. Istrinya dengan izin suami ke masjid, ke musola, ke langgar sholat, suaminya di rumah. Ada tidak dilarang. Jadi selagi tidak dilarang oleh suami, diizinkan saja ke masjid, suaminya di rumah, ya sudah, tidak